Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore teman-teman semua. Comeback lagi, learning, teaching, skilling, new information with Azmi Octaviano. Jadi kita comeback lagi bersama Pak Azmi. Dan sekarang kita akan belajar masih melanjutkan badminton, yaitu part kedua ya. Jadi kita lanjut part kedua. Sekarang, kemarin kita sudah belajar ada smash, backhand, terus ada service, pemain-pemain tercepat di dunia, ada Ginting, The Giant Slayer, mengalahkan ratusan musuhnya. Terus ada pertahanan yang sangat legenda, Endo Watanabe, smash yang legenda, Raven Jordan, smash terkencang dan tercepat, ada Renki Reddy. Terus ada Liu Shen dari Cina melawan The Minions. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu sejarah The Minions. Nah, The Minions yaitu The Minions. Jadi The Minions itu mewakili pasangan ganda putra di dunia. Itu ada pertama kita ada Kevin, terus kedua kita ada Gideon. Nah, pasangan putra ini, mereka berdua adalah orang yang berprestasi langka di Indonesia dengan permainan tercepat, terlihai, terlegenda, dan paling cepat mempunyai taktik skills. Kenapa mereka dinamai The Minions? Karena Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon adalah pemain yang tinggi badannya itu di bawah rata-rata, seperti di film Despicable Me atau The Minions. Jadi badan mereka itu rata-ratanya kecil, seperti Kevin. Jadi kan dia lebih pendek. Nah, Gideon itu sama tingginya kayak Kevin. Nah, kalian harus melihat cerita asli The Minions itu jatuh bangun. Jadi mereka ini tidak langsung ranking nomor 1, mereka pernah mengalami kekalahan. Nah, pernah kita catat The Minions dalam rankingnya pernah mengalami 63 kemenangan dan 7 kekalahan. Mereka menang 63 kali dan 7 kali kekalahan. Nah, itu dalam sejarah. Dan mereka pernah kita jelaskan, pernah menempati ranking di dunia, yaitu tahun 2017 sampai 2020. Nah, ini 2017 sampai 2020 menempati 4 tahun posisi ranking terlama di dunia. Nah, The Minions ini awalnya dari ranking 182. Dari 182, mereka itu jatuh bangun. Jadi mereka naik lagi, meningkatkan skill mereka. Nah, pasangan pertama kali yang mereka dikalahkan oleh pasangan Denmark, yaitu Bo and Mogen. Jadi Bo dan Mogen ini adalah pasangan dari Denmark. Mereka ini dari Denmark. Nah, ini mereka yang mengalahkan The Minions karena The Minions ini belum masa prime-nya. Jadi The Minions ini pertama kali dia kalahkan oleh mereka, yaitu pada 2015. Jadi terus The Minions bangkit lagi di masa prime-nya. Dia aktif di prime. Mereka lanjut ke prime. The Minions ini mengalahkan banyak negara. Lawannya seperti siapa saja? Lawannya ada pertama dari Malaysia, ada Chia So. Terus ada Liu Shen, China, Liu and Li. Terus ada dari Cina Taipei, Li and Wang. Nah, terus mereka pernah mengalahkan, kalau nggak salah saya tadi lihat, itu pasangan dari India, Renki and Reddy. Terus ada mereka mengalahkan pasangan dari Rusia. Nah, ini dari Rusia, Isonov dan Izonov. Nah, mereka ini dari masing-masing negara yang berbeda ya. Pertama mulai dari Malaysia, Chia So, menggunakan taktik yang berbeda. Kalau The Minions main, permainan itu seru. Jadi permainannya ini menghibur, ada performance-nya. Jadi ranking nomor 1, the number 1 world, the number 1 seeds kalau main, mereka itu menghibur. Nah, ini yang disukai penonton dari Minions ini, kangennya kita selama 4 tahun
mereka ini udah pisah jalan. Gideon udah di karirnya sekarang jadi coach melatih di Gideon Badminton Academy. Sekarang Kevin udah menikah sama Valenciata, fokus sama keluarganya. Jadi Kevin juga punya bisnis di kapal ya, pesiar. Nah tapi di setiap lawan-lawan mereka ini yang membuat kita menangkan. Jadi penuh perjuangan The Minions untuk mengalahkan mereka. Xia and Soh dari Malaysia, terus ada Liu and Li Shen dari China, Li and Wang dari China Taipei, terus ada Renki Reddy dari India, Isonov dan Izonov dari Rusia. Ini pengalaman yang menyenangkan. Jadi setelah bangkit di masa prime-nya 2017, mereka itu mulai dikenal oleh dunia dan masuki nomor 1 ranking di dunia. Dan dia itu poinnya paling banyak dan mengalami 9 kemenangan. Langsung bangkit. Terus ini, nah timbul masalah pertama di Minions ini. Mereka ketemu yang pernah saya jelaskan. Kalau kalian masih ingat teman-teman, jangan lupa like, share, and comment. Endo Watanabe ini datang dan menghibur. Jadi sasarannya ini mereka dengan kekuatan defense yang kuat. Nah ini mereka yang pertama kali dari sekian banyaknya lawan, hanya Endo Watanabe yang berani menantang The Minions. Karena di masa prime-nya belum ada yang bisa mengalahkan The Minions. Jadi tidak terkalahkan. The Minions, mereka ini tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan karena permainan yang cepat dan taktik yang lihai dari seorang Kevin Sanjaya dan partnernya Marcus Gideon ini membuat orang ini terbuka dunia. Apalagi pas masa prime-nya, defense-nya di Minion ini juga dilirik. Jadi permainannya itu speed. Jadi mereka bermain dalam kecepatan dan juga taktik. Nah ini kecepatan juga. Nah ini membuat orang terkemuka dengan dunia. Nah setelah itu mereka mengalami masa pensiun. Nah ini pensiun. Kevin Sanjaya sama Marcus sudah beda jalan dan pensiun. Mereka tahun 2024 mereka udah pensiun, semua udah pisah jalan. Nah kisah The Minions ini kalau kita hitung, nah ini pertama kali di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kalau kemenangan asli mereka di berbagai finals di BWF Badminton World Federation, mereka itu mengalami 32 title kemenangan. Jadi ada 32 title dan pernah mengalami itu sekitar 7 kekalahan. Nah ini yang membuat dunia terkemuka. Jadi kita kalah sama The Minions ini. Kapan Kevin Sanjaya akan Marcus karena Gideon balik? Nah kita tidak tahu. Maka kita harus mencontoh kedisiplinan mereka. Bahkan dari seorang Kevin Sanjaya, pas waktu dia masih SMP, Kevin masih SMP, dia itu udah memutuskan pisah dari keluarga dan fokus latihan di itu PB Jarum bersama atlet-atlet yang PBSI yang lain. Jadi dia udah fokus. Nah ini selama bertahun-tahun, bayangin di umur 19 atau 21 dia udah menjadi atlet. Bagaimana membanggakan harum nama Indonesia. Nah ini Kevin ini juga dikenal itu ketengilan dia. Dia bermain itu tengil banget. Kadang Kevin itu bisa menghibur. Jadi Gideon pernah mengatakan kalau mau bangkit lagi, mau bertemu lagi dengan Kevin, saat itu targetnya itu gak hanya menghibur penonton, tapi targetnya mau ranking 1 lagi. Jadi kapan di Minions balik? Nah ini harus kita contoh kedisiplinan mereka, mental dan taktik mereka, sampai mereka bisa menjadi nomor 1 ranking di dunia. Dan itu teamwork yang bagus juga menjadi salah satu contohnya. Makanya pada tahun itu mereka juga pernah mendapatkan penghargaan series, yaitu dari BWF sebagai pemain ganda putra terbaik. Itu sepanjang sejarah mendapatkan trofinya. Jadi ada trofi yang diberikan. Nah ini satu kunci juga bagi kita contoh. Jadi badminton itu gak hanya taktik tapi mental juga penting banget ya guys. Makanya tetap jadi diri kita sendiri, tapi kalau dikasih bola atas atau bola bawah teknik, tapi yang penting teamwork kita. Karena di ganda ini kita jangan main sendiri, tapi harus ada kekompakan dan teamwork yang kita bangun. Makanya jadilah atlet ganda seperti mereka. Karena membutuhkan perjuangan.
bahkan bertahun-tahun untuk bisa menjadi nomor ranking 1 di dunia. Nah, ini yang kita banggakan, nomor 1 world dunia. Nah, ini bangga banget sih sama mereka. Jadi itulah sekedar cerita dan sejarah The Minions ya guys. Semoga kalian semua guys bisa mendapatkan informasi ini, dan contohlah The Minions. Apapun yang mereka lalui, mengalami kekalahan, jatuh bangun, tetap bangkit lagi bersama, dan ikhtiar dan berdoa dan usaha. Dan jangan lupa latihan harus fokus, dan juga latihan itu rutin. Jadi tidak hanya dengan doa, tapi juga ikhtiar yang baik. Demikian itu sering bisa saya sampaikan, dan ini sejarah legenda dari The Minions, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang part kedua Learning Badminton with Pak Azmi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.